Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, yaitu di channel Belajar Manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai probabilitas. Ya, oke. Langsung saja. Probabilitas itu adalah kemungkinan suatu peristiwa bisa terjadi. Jadi di sini probabilitas adalah kemungkinan suatu peristiwa itu bisa terjadi yang diukur pada skala 0 sampai dengan 1. Kemudian sekarang kalau 0 berarti itu namanya mustahil terjadi. Kalau 1 berarti pasti terjadi. Oke. Kemudian cara menghitungnya. Bagaimana kita cara menghitung probabilitas? Untuk menghitung probabilitas ada dua pendekatan, yaitu pertama teoritis dan yang kedua adalah pendekatan frekuensi. Kalau pendekatan teoritis itu adalah kita hitung dengan menggunakan rumus-rumus matematika. Kemudian kalau frekuensi kita hitung dengan menggunakan eksperimental. Oke. Sekarang di probabilitas juga diperhitungkan adanya suatu hubungan antara peristiwa. Karena ini akan berpengaruh pada penghitungannya. Yang pertama adalah jenis hubungan peristiwa, yaitu mutually eksklusif. Mutually eksklusif itu adalah satu peristiwa akan meniadakan peristiwa lain. Jadi kalau peristiwa satu sudah terjadi, peristiwa lainnya tidak akan terjadi. Atau gini, misalkan kita mau melempar uang, di situ ada sisi gambar dan sisi angka. Jadi kalau sudah keluar angka, dia nggak akan mungkin keluar gambar. Jadi hanya salah satu saja yang akan keluar. Itu disebut hubungan mutually eksklusif. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah peristiwa independen. Peristiwa independen itu adalah suatu peristiwa yang satu tidak mempengaruhi peristiwa yang lain. Misalkan peristiwa satu terjadi, peristiwa lain juga bisa tetap terjadi. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang bersifat kondisional atau bersyarat. Hubungan kondisional ini adalah kalau peristiwa satu terjadi, itu nanti bisa memungkinkan peristiwa lain terjadi. Contohnya gini, seorang manusia itu bisa dewasa kalau dia sudah pernah dilahirkan. Jadi dilahirkan dulu, kemungkinan lahir selamat, baru dia ada kemungkinan untuk tumbuh menjadi besar. Itu disebut peristiwa kondisional. Oke. Kemudian untuk menghitung probabilitas itu kita dipermudah dengan dua penghitungan ya. Yang pertama dengan melakukan distribusi binomial, yaitu menghitung probabilitas dengan menggunakan rumus. Ya, rumus yang digunakan adalah rumus binomial. Nah, ini rumusnya adalah ini. Pxn sama dengan, nah, bisa dilihat di layar. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu untuk menghitung probabilitas yang nilainya sangat kecil. Jadi digunakan distribusi Poisson. Ya. Rumusnya seperti ini. Px sama dengan mu pangkat x E pangkat min mu dibagi x faktorial. Ya. Ini contoh soal yang pertama. Kita buat contoh soal sebuah kotak berisi 9 bola pingpong, di mana 5 berwarna hitam dan 4 berwarna biru. Ya, pertanyaannya, jika diambil satu bola secara random, berapakah probabilitas akan muncul diperoleh bola warna biru? Kita lihat di sini warna birunya ada 4, sedangkan jumlah totalnya ada 9, maka ketemunya probabilitas biru adalah 4/9. Contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua, jika diketahui probabilitas seorang murid dapat lulus ujian adalah 0,85, sedang probabilitas lulusan SD bisa diterima di SMP Taruna Gemilang adalah 0,45,
berapakah probabilitas ia lulus dan diterima di SMP Taruna Gemilang. Jadi ini peristiwa kondisional atau peristiwa bersyarat, yaitu yang pertama, oke, jawabannya adalah P, A, dan B. Jawabannya adalah ini. Ya, bisa dilihat di layar, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian yang soal yang ketiga. Oke, ya, kita lihat contoh yang kedua ini adalah contoh hubungan kondisional ya, bersyarat ya. Oke, jadi ketemunya ini hasilnya. Oke, 0,5 dikalikan 0,85 kali 0,45, jadi ketemu ini. Oke, next. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini kita lihat adalah di suatu kecamatan dengan penduduk 250.000 jiwa terdapat 0,00002 yang punya kecenderungan memiliki mobil mewah, yaitu seharga di atas 1 miliar. Pertanyaannya, hitunglah probabilitas jika terdapat 4 orang yang memiliki mobil seharga di atas 1 miliar. Oke, jawabannya adalah, oke, kita ketahui dulu N-nya, jumlah populasinya adalah 250.000, kemudian cukup besar ya, probabilitasnya adalah 0,0002, sangat kecil ya. Kemudian ada X-nya 4, E adalah bilangan Neperian, kemudian maka mu-nya sama dengan N kali P sama dengan 5. Maka penghitungannya adalah seperti ini ya, PX sama dengan itu, kita hitung semua ya, akhirnya ketemu 0,175 probabilitasnya. Next, kita akan latihan soal ya, ini latihan soal yang berhubungan dengan ini ya, peristiwa mutually eksklusif ini ya. Oke, sebuah kotak berisi 8 kelereng di mana 5 berwarna hijau dan 3 berwarna kuning. Oke, kita akan ambil 2 kelereng secara berturut-turut secara random. Oke ya, ada 5 pertanyaan di sini, ada 5 pertanyaan. Kita coba satu persatu ya menyelesaikannya. Yang A, probabilitas mendapatkan kelereng kuning dari 2 pengambilan tersebut. Sebelum pengambilan kedua, kelereng yang sudah diambil dikembalikan terlebih dahulu. Oke. Ya, jawabannya adalah oke, kelereng warna kuning probabilitasnya adalah 3/8. Kemudian yang kedua, karena kelerengnya dikembalikan lagi, jadi ketemu 3/8 juga, dan hasilnya 9/64. Oke, yang B, probabilitas mendapatkan kelereng 1 kuning dan 1 hijau. Oke, kita lihat 1 kuning 3/8, hijaunya 5/8, ketemu ini. Oke, jadi ya, jika kita kalikan 2, karena kemungkinannya itu bisa hijau dulu baru kuning ya. Jadi yang ini pertanyaannya, ini adalah pertanyaan yang cukup menjebak, jadi makanya kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2 peristiwa, jadi ketemunya 30/64. Kemudian yang C, probabilitas mendapatkan kelereng kuning dari 2 pengambilan tersebut. Oke, sebelum pengambilan kedua, kelereng yang sudah diambil tidak dikembalikan. Oke, jawabannya ini ya, 3/8 dikalikan 2/7. Oke, kemudian kita ke next, pertanyaan berikutnya, yaitu probabilitas mendapatkan 1 kelereng kuning dari 2 pengambilan tersebut. Sebelum pengambilan kedua, kelereng yang sudah diambil tidak dikembalikan terlebih dahulu. Oke, jadi ini hasilnya. Mendapatkan 1 kelereng kuning dari 2 pengambilan. Oke, ini hasilnya. Oke. 1 kelereng kuning berarti ada 2 kemungkinan. Ya. Kuning kemudian hijau. Ya, pertama kuning dulu,
kemudian muncul hijau, bisa juga hijau dulu, kemudian baru kuning. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Yang pertama ketemu 15/56, yang kedua juga ketemu 15/56. Jadi kalau kita tambahkan totalnya menjadi 30/56. Oke. Terakhir, probabilitas mendapatkan kelereng yang sama warnanya dari dua pengambilan tersebut, di mana sebelum pengambilan kedua, kelereng yang sudah diambil tidak dikembalikan terlebih dahulu. Kita lihat, ya ini kemungkinan pertama, kuning-kuning, ya kuning-kuning berarti 3/8 kali 2/7. Ya. Kemudian hijau-hijau, hijau-hijau. Jadi kuning-kuning ketemu 5/56, hijau dan hijau ketemu 20/56. Jadi kalau kita total menjadi 26/56. Oke, cukup mudah probabilitas ini. Baiklah, itu tadi paparan tentang probabilitas, dan ternyata probabilitas itu tidak begitu sulit ya, cukup mudah, tinggal kita mau mempelajarinya saja. Oke, semoga kita semua diberi kesehatan dan terhindar dari wabah yang begitu dahsyat ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.